Di next slide kita akan membahas langkah penyusunan modul. Adalah di modul itu, nah ini lebih realnya adalah harus ada pendahuluan. Jadi misalkan di atas modul sekian, judulnya apa, kemudian A besar pendahuluan. Nah, pendahuluan itu isinya apa? Menjelaskan deskripsi singkat tentang isi modul. Kalau isi modul itu tentang misalkan berbakti kepada orang tua, maka di sana disebutkan tentang apa ya, pentingnya berbakti kepada orang tua sehingga anak-anak merasa tertantang untuk bisa mempelajari hal tersebut yang pada akhirnya nanti anak terbiasa berbakti pada orang tua gitu. Perilaku disiplin di jalan raya misalkan itu dijelaskan mengapa materi ini penting begitu ya untuk deskripsi singkat isi modul. Kemudian petunjuk penggunaan modul yang tadi saya jelaskan, dijelaskan bahwa modul ini terdiri dari materi misalnya kegiatan dan juga dari evaluasi. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh siswa dalam bagian-bagian modul tersebut itu dijelaskan oleh guru. Berikutnya, dituliskan juga KD dan tujuan pembelajarannya. Yang tadi, modul ini misalkan sesuai dengan KD nomor 3 titik sekian, dituliskan KD-nya, atau KD 4 titik sekian, dituliskan KD-nya. Dan di bawahnya KD, dituliskan juga tujuan pembelajarannya. Tujuan itu kan lebih spesifik ya, lebih spesifik, tidak bermakna ganda gitu, seperti yang kita sudah bahas pada bab sebelumnya. Jadi si tujuan tersebut merupakan penjabaran dari KD. Nah, untuk tujuan pembelajaran semasa masa pandemi ini, selama PJJ ini, tidak dituntut tujuan atau indikator yang terlalu banyak, terlalu tinggi. Karena ini kan disesuaikan bahwa pembelajaran pembelajaran PJJ ini kan waktunya juga tidak full sekian menit, bisa juga setengahnya, bisa juga yang dijangkaunya juga tidak terlalu tinggi. Karena memang susah mengukurnya, misalkan ketika kita menerapkan tujuan atau indikatornya segitu, sementara proses pembelajarannya sekarang posisinya darurat, jadi ya disesuaikan saja. Dan di pendahuluan itu disebutkan juga rujukan sumber belajar, misalkan alamat web atau apa, sehingga nanti siswa bisa mempelajari lebih jauh, bisa menguatkan materi tersebut. Gitu. Itu di pendahuluan ya Bapak Ibu. Berikutnya setelah pendahuluan, di next slide disebutkan tentang kegiatan pembelajaran. Nah ini, di kegiatan pembelajaran nanti harus ada 5 hal. Jadi kalau tadi A itu tadi sudah disebutkan ya, apa saja ada 5 juga tadi di A. Sekarang di B. Di B itu ada 5 juga, yaitu pertama uraian materi. Tadi misalkan kita ngambil materi perilaku disiplin di jalan raya, maka diuraikan materinya seperti apa. Nah, yang kedua, jangan lupa berikan contohnya, contoh konkretnya. Materi apapun, berikan contoh konkretnya. Misalkan matematika, menerangkan rumus apa Pitagoras, maka di yang berikutnya itu mau tak mau harus memberikan contohnya. Jadi jangan anak dibiarkan tanpa contoh nyata. Setelah itu dimasukkan juga atau harus ada dalam kegiatan pembelajarannya itu adalah lembar kegiatan siswa. Misalkan ketika tadi kita mengambil contoh perilaku disiplin di jalan raya, kemudian Bapak Ibu juga di dalam modul tersebut ada format atau apa gitu, perintah apa yang menganjurkan atau mendorong atau menggiring siswa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan materi tersebut gitu, dan dilaporkan dalam lembar kerja tersebut gitu, sehingga nanti ada rambu-rambu juga jawabannya. Dan yang terakhir, di kegiatan pembelajaran itu jangan lupa harus ada rangkuman. Nah, rangkuman di sini tentu saja nanti rangkumannya harus sistematis ya, kemudian singkat, yang poin-poinnya saja, yang sesuai tentunya dengan materi, jangan materinya kemana, rangkumannya kemana gitu. Jadi
harus sesuai. Nah, ini yang harus ada dalam kegiatan pembelajaran yang B ya. Sekarang berikutnya yang C dan kunci jawaban. Sebagaimana tadi diungkapkan, untuk penilaiannya harus diusahakan terdiri dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Selama PJJ ini ada keringanan boleh dalam satu modul itu 2 penilaian dari 3 penilaian tersebut. Misalkan kalau materi pada modul ini hanya menjelaskan pengetahuan, belum tentu praktek, mungkin bisa menyusunnya penilaian sikap dan pengetahuan. Tidak usah banyak-banyak lah ya. Tapi kalau misalkan menentukan KD-nya yang berasal dari KI 4 atau keterampilan, maka penilaiannya tentang keterampilan bisa juga diulangi lagi ke pengetahuan atau bisa ditambah dengan sikap. Begitu, disesuaikan saja. Nah, itu tentang penilaian hasil pembelajaran dan untuk lebih jelasnya file berikutnya yaitu tentang contoh ya, contoh modul. Modul tidak perlu terlalu panjang juga, yang penting isinya kena, anak senang merasa belajar dengan modul, tidak boring gitu. Itu disesuaikan saja. Maka silakan Bapak Ibu bisa membuat. Siapa nama yang menyusunnya, kalau tim tuliskan juga timnya. Cuman ingat ya Bapak Ibu, kalau tim lebih dari 4 orang, lebih dari 3 orang, maksud saya berarti orang keempatnya tidak mempunyai nilai. Jadi kalau tim, usahakan nilainya timnya maksimal 3 orang. Dan modul ini bisa disusun per semester ya, per semester. Kemudian di bawah nama lembaganya, misalkan di sini saya tulis SMPN kelas bersama, tahun berapa, alamatnya di mana. Begitu untuk judul ya. Nah, sekarang berikutnya adalah pendahuluan. Di next-nya, di pendahuluan, nah ini, di pendahuluan tadi sudah dijelaskan ya, bahwa pendahuluan itu harus terdiri dari deskripsi singkat isi modul. Di sini dijelaskan arti pentingnya perilaku tadi ya, tata krama, sopan santun, dan menjaga rasa malu. Kemudian sedikit persepsi tentang materi tersebut. Kemudian di sini ada juga petunjuk. Nah, di sini disebutkan apa yang harus dilakukan oleh siswa step by step-nya gitu. Tapi secara umum di depan ya. Nanti kalau step secara rincinya lagi ada. Nah, berikutnya di sini ada KD. Nah, ini yang tadi saya ungkapkan. KD-nya itu diambil dari 3.7. Karena ini pelajaran PAI dan budi pekerti sama halnya dengan PKN, maka ketika 3.7 itu ada temennya ya, temennya yaitu 4.7 sama 1.7 dan 2.7. Mungkin untuk pelajaran yang lain cukup KD yang diambil dari KI 3 atau KI 4-nya saja, sementara yang pelajaran PAI PKN harus nonton itu ya. Baik, selanjutnya dilihat sumbernya itu ya, bisa juga nanti tinggal diklik apa itu sumbernya. Kemudian materinya, nah ini materinya. Nah ini di dalam kotak ada kegiatan 1. Ini yang dimaksud dengan panduan kegiatan belajar siswa gitu kan. Jadi ada bacalah materi ini kemudian lakukan apa gitu. Nah itu ada di materi. Jadi kalau di modul itu dicontohkan bahwa di materi itu sudah include di dalamnya, jadi tidak berurutan materi dulu baru langkah kegiatan siswa, tidak, tapi diselang-seling gitu antara materi dengan langkah kegiatan. Baik, selanjutnya, nah ini masih materi ya, masih materi. Ini terlalu panjang, misalkan menurut Bapak Ibu terlalu panjang, boleh dipendekin sesuai dengan kebutuhan saja. Terus ke bawah ini masih materi. Nah, kegiatannya kan tadi 1, sekarang kegiatan 2. Nah, karena untuk materi sopan santun. Berikutnya di bawah lagi ada kegiatan 3. Terus di bawah, nah ini ada kegiatan 3 untuk materi, sopan santun kedua ya.
ke bawah lagi ada materi, apa namanya, menjaga rasa malu. Nah ini kegiatan 3. Jadi ada perintah-perintahnya gitu. Berikutnya ke bawahnya, jadi sudah 2 ya materi dengan kegiatan. Di bawah ada contoh juga, jadi contoh bagaimana misalkan, sopan santun terhadap orang tua tadi contoh juga ada ya dalam materi. Nah berikutnya ini rangkuman, baik seperti biasa rangkuman. Langkah berikutnya adalah yang tadi penilaian ya, ini kasih contoh beberapa penilaian. Nah ini, penilaiannya terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan. Untuk sikap di modul ini namanya mari muhasabah. Mari muhasabah itu penilaian diri lah ya, istilahnya penilaian diri. Maka soalnya itu contohnya, saya menundukkan kepala ketika bertemu orang yang lebih tua. Nah, di sini sengaja dipilih gambarnya biar anak sedikit suka gitu kan dengan gambar emot yang ada di medsos gitu kan. Kalau tertawanya lepas berarti, sangat setuju atau sangat sering gitu ya. Berikut pun ketika cemberut mungkin itu tidak pernah melakukan atau jarang melakukan, begitulah. Itu bebas-bebas saja, tidak harus seperti ini. Berikutnya, ini untuk mari bermuhasabah. Nah, ini untuk pengetahuannya. Untuk pengetahuannya berarti mari berlatih ya, mari berlatih ini namanya. Seperti biasalah ABCD, di sini tergantung indikatornya. Kalau indikatornya menunjukkan hot, berarti ya soal juga harus hot gitu. Oke, ini mari berlatih. Dan yang terakhir adalah ini, kreativitas generasi muslim. Ini kreatif artinya untuk meningkatkan keterampilan. Nah, di sini perintah-perintah bagaimana caranya membuat sebuah anak supaya meningkat keterampilannya terkait dengan materi tersebut. Misalkan dengan membuat poster dan lain sebagainya. Nah, begitu, ini sekedar contoh saja, tentu masih banyak contoh-contoh yang lebih luar biasa yang bisa dikembangkan saja. Mungkin di sini saya menegaskan bahwa modul tidak serumit membuat buku, modul bisa sederhana, bisa dalam satu bab itu, satu modul itu bisa hanya misalkan 7 halaman atau bahkan 5 halaman, mangga disesuaikan, sehingga nanti ketika di-share ke anak atau di print out untuk belajar siswa di rumah itu tidak terlalu tebal juga, gitu. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait modul, yakin masih banyak kekurangan, yakin masih perlu diskusi. Ini hanya sebagai pemancing saja, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Terima kasih.